Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kurva TGA dan DTA pada analisis termal. Nah, analisis termal ini merupakan teknik yang mempelajari perubahan sifat bahan dengan fungsi dari perubahan suhu. Untuk membuat grafik TGA, kita membutuhkan data suhu dan massa dalam persen. Tapi di sini data yang tersedia masih dalam satuan miligram. Kita ubah dulu massa dalam satuan miligram ini ke dalam persen. Kita tulis dulu ini massa dalam satuan persen. Kemudian caranya kita klik sama dengan, kemudian massa dalam satuan miligram dibagi massa awal. Nah, untuk massa awalnya kita kunci Fn F4, kemudian dikali 100, enter, kemudian double klik untuk ke bawahnya. Kita telah mendapatkan massa dalam satuan persen. Selanjutnya kita akan membuat kurva TGA dalam software Origin. Caranya yang pertama, kita copy data temperatur ini, kita pindahkan ke dalam Origin. Kita long name-nya kasih nama temperatur. Dalam satuan unitnya derajat Celcius. Untuk memunculkan simbol di Origin, kita klik Ctrl M, kemudian kita pilih derajat, insert, oke, kemudian close, derajat Celcius, kemudian untuk ini kita tulis massa dalam satuan persen. Kita copy datanya. Selanjutnya kita akan memplotkan kedua parameter ini dengan cara klik plot, kemudian klik line, oke. Nah, di sini kita telah mendapatkan kurva TGA. Kita ubah dulu ukurannya menjadi 3 supaya lebih jelas. Kemudian skalanya kita ubah dari 0 untuk yang vertikal, kalau horizontal juga ubah dari 0. Oke. Kemudian kita pastikan kurva ini berada dalam frame. Caranya kita klik view, kemudian ada show, klik frame. Nah, kita kasih nama DTA TGA. Nah, namun untuk menentukan thermal event, kita harus membuat kurva DTA terlebih dahulu. Nah, kurva DTA itu menggunakan derivatif dari massa persen. Untuk mendapatkan derivatifnya, kita mudah klik analisis, kemudian analisis matematik, kemudian klik yang different, open dialog. Oke. Nah, di sini terisi otomatis data derivatifnya, ini kita
hapus. Kemudian ini dalam satuannya persen per derajat Celcius. Selanjutnya kita bikin kurva DTA dengan cara kita select data temperatur dan derivatifnya, kemudian kita klik plot, pilih line, kemudian line. Oke. Kita di sini sudah mendapatkan grafik DTA-nya. Kita ubah ukurannya menjadi 3, kemudian skalanya kita ubah dari 0, benar-benar ya. Oke. Namun kurva yang DTA ini masih terlihat kasar. Kita haluskan. Bagaimana caranya? Kita klik analisis, kemudian pilih signal processing, kemudian smooth, open dialog. Untuk metodenya kita pilih yang ini. Oke. Nah, untuk yang tadi smooth ini berwarna merah dan di datanya juga bertambah. Ini data derivatif yang telah di smooth. Kita ubah namanya. Derivatif Selanjutnya kita buat lagi kurva DTA menggunakan data derivatif yang telah di smooth. Kita select yang temperatur, dan derivatif yang tadi smooth. Lalu kita plot, pilih line, kemudian line. Nah, di sini kita telah mendapatkan kurva DTA yang telah di smooth. Kita lakukan hal yang sama, kita ubah ukurannya menjadi 3, kemudian skalanya kita ubah skalanya menjadi dari 0. Oke. Nah, kita kasih nama DTA. Kemudian untuk menentukan thermal event kita harus menggabungkan kurva TGA dan DTA. Caranya itu kita select data temperatur, massa dalam persen, dan derivatif yang tadi disebut. Kemudian kita klik yang bawah ini, klik. Nah, kita telah mendapatkan kurvanya seperti ini. Seperti biasa kita ubah garisnya dengan double klik, kemudian size nya kita ubah menjadi 3 dan lainnya juga 3. Apply. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama, double klik 3. Oke. Nah, kita ubah juga skalanya dari 0 dan ini dari 0. Oke.
Oke, yang sebelah sini juga sama, kita ubah skalanya ya. Sebelumnya kita kasih nama dulu, itu yang hitam ini TGA, dan yang biru ini DTA. Nah, kita akan untuk menentukan thermal event, kita akan membuat garis lurus pada kurva TGA ini pada setiap daerah penurunan kurva sebagai bukti adanya penurunan berat dari data yang dianalisis. Dengan cara kita klik line, kemudian kita membuat garis di setiap penurunan. Tambahkan di sini kita supaya garisnya lurus, kita sambil tekan tombol shift, kita tarik di sini, kemudian kita lakukan yang sama di sini. Kemudian kita kasih panah untuk setiap penurunan. Nah, kita ubah warnanya jadi hitam. Kita sama lewat warnanya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari masing-masing penurunan. Caranya itu dengan screen reader, klik sini 99,91, kita 99,91. Kita jadi 11, 16. Kemudian kita lakukan hal yang sama, klik ini 97,72, 97,72. Kenapa 2,44?
0,97. Ada 1,24. Setelah itu kita hitung berat dari setiap penurunan dengan mengurangi nilai Y penurunan pertama dikurangi nilai Y penurunan kedua. 91 dikurangi 97, 2,19. Dengan 16,08. Ini merupakan grafik dari TGA dan DTA. Nah, untuk grafik TGA ini menunjukkan perubahan massa versus suhu. Kurva TGA ini memplotkan dari persen penurunan massa pada sumbu Y dan kenaikan temperatur pada sumbu X. Jika kita lihat penurunan massa setiap tahap pada grafik TGA ini terjadi 5 kali penurunan, yaitu yang pertama sebesar 2,19%, yang kedua 15,28%, yang ketiga 5,47%, yang keempat 5,73%, dan yang kelima 68,78%. Kurva TGA ini mengalami dekomposisi multitahap sebanyak 5 kali. Kemudian pada grafik ini tidak ada zat antara yang stabil. Kemudian untuk kurva DTA, reaksi berlangsung secara endoterm di mana suhu sampelnya itu jauh lebih rendah daripada suhu material referensi. Materialnya itu akan mengalami dekomposisi pada suhu kisaran 600 derajat Celcius hingga 800 derajat Celcius yang berlangsung secara endotermik. Nah, puncak yang tajam ini merupakan akibat dari berlangsungnya peristiwa termal pada sampel. Ukuran dari puncaknya juga bisa diperbesar sehingga peristiwa termal dengan perubahan entalpi yang kecil dapat dideteksi. Setelah peristiwa dekomposisi atau perolehan berlangsung sempurna, maka suhunya akan meningkat secara signifikan dengan menyesuaikan pada suhu referensinya.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.